Ternyata hasil nabung saham 3 juta per bulan bisa jadi 5 miliar. Dan pada video kali ini kita akan jelasin cara paling gampang untuk dapat cuan. Hari ini kita akan belajar strategi investasi untuk investor pemula. Dan untuk investor pemula, itu strateginya bukan untuk menghasilkan cuan sebanyak-banyaknya, bukan menghasilkan puluhan atau ratusan kali, tapi untuk menikmati perjalanan investasi. Gak mungkin untuk kita bisa mengumpulkan 5 miliar hanya dengan menabung 3 juta per bulan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, itu hanya membukukan CAGR return annual 19,1% per annum. Jadi kalau aku kasih Berkshire Hathaway sekarang 3 juta, tahun depan itu cuma jadi 3,6 juta, bukan jadi 5 miliar. Makanya sebagai investor, kita harus bersahabat dengan waktu, dan ini adalah beberapa strategi untuk kita sukses investasi saham. Yang pertama adalah mulai lebih awal. Dan ini menjadi strategi terbaik untuk kita bisa investasi saham dan mengembangkan aset kita dari 3 juta jadi 5 miliar. Kita kasih contoh tentang Bima, Andre, dan Chandra. Si Bima itu investasi 1 juta sejak umur 22 tahun ketika dia mulai bekerja dan selesai di umur 56 tahun. Artinya masa menabung itu 34 tahun. Dan dengan asumsi return 18% per tahun, dia bisa mendapatkan 29 miliar di masa pensiun. Lalu ada tokoh kedua yang namanya Andre, tapi mulainya baru umur 32 tahun. Dan sama seperti Bima, dia akan menabung sampai umur 56 tahun di masa pensiun. Dengan asumsi return 18% per tahun, maka Andre bisa mengumpulkan 5 miliar nantinya. Lalu yang terakhir adalah Chandra. Chandra juga menabung 1 juta per bulan dan dia baru mulai di umur 42 tahun. Jadi sampai pensiun masa menabungnya cuma 14 tahun. Dan dengan asumsi return 18% per tahun, dia bisa membawa pulang uang pensiun 750 juta. Perbedaan antara Bima, Andre, dan juga Chandra itu sangat jauh sekali. Makanya aku sarankan untuk kamu investor pemula yang lagi nonton video ini dan belum mulai investasi, waktu investasi terbaik itu adalah kemarin. Dan kalau kemarin sudah lewat, waktu investasi terbaik adalah sekarang. Mulai lebih dini, mulai lebih awal agar kamu bisa mendapatkan apa yang namanya compounding interest. Dan aku pribadi pakai aplikasi Bibit, karena sekarang Bibit itu nggak cuman bisa nabung reksadana, tapi juga bisa nabung saham. Dia bekerja sama dengan Stockbit dan kita bisa banyak pilihan aset investasi ketika download aplikasi Bibit. Tentunya ini karena ada banyak pilihan aset investasinya, itu UI-nya juga sangat mudah untuk investor pemula. Tapi kalau kamu pengen dapat fitur yang lebih advance, kamu bisa langsung download aplikasi Stockbit yang memang khusus diperuntukkan untuk investor saham. Mau Bibit ataupun Stockbit, yang penting mulai aja dulu. Lalu strategi yang kedua adalah snowball effect. Tadi kita udah cerita tentang Bima, Andre, dan juga Chandra. Mereka nabung 1 juta per bulan, tapi ada perbedaan di waktu awal investasi. Namun, ada satu persamaan mereka. Uang yang mereka investasikan itu nggak pernah diambil. Tapi ada satu cerita nih tentang Dion, teman mereka yang juga udah investasi juga bersamaan dengan Bima sejak awal dia bekerja. Yang bikin aneh adalah portfolio investasinya itu kalah dibandingkan dengan Bima, Andre, bahkan dibandingkan Chandra. Dia malah boncos. Dan ternyata setelah ditelusuri, si Dion ini itu nggak konsisten untuk nabung. Setiap ada profitnya ditarik untuk happy-happy. Masalahnya, untuk kita bisa mendapatkan snowball effect, compounding interest, itu baru akan terjadi di beberapa tahun, di beberapa puluh tahun lagi, bahkan di umur kita pensiun. Aku sekarang umur 32 dan nanti pensiun umur 56 tahun. Artinya, aku harus percaya menempatkan uangku selama 24 tahun lagi. Warren Buffett itu punya prinsip yang bagus untuk screening calon investor di Berkshire Hathaway. Orang-orang yang mau menitipkan modal pada Warren Buffett itu diberikan 4 syarat.
Yang pertama, percaya 100%. Yang kedua, tidak boleh panik meskipun harga saham turun. Yang ketiga, ini yang agak aneh, tidak boleh tarik modal. Dan yang aturan keempat adalah aturan yang paling aneh, tidak boleh tarik profit karena profit itu akan digunakan untuk reinvestasi. Dan singkat cerita, 4 syarat inilah yang bikin Warren Buffett dan Berkshire Hathaway jadi perusahaan investasi yang sangat sukses di pasar global. Dan kalau teman-teman juga ingin berhasil jadi investor, kita harus belajar tentang snowball effect atau compounding interest. Jangan sampai kita, kamu dan aku itu kayak Dion, yang keseringan cash out di tengah jalan, sehingga harus selalu mulai dari nol dan gak pernah bisa membuat portofolionya berkembang jadi bunga berbunga. Lalu strategi yang ketiga adalah dollar cost averaging atau DCA. Intinya sederhana, kita menabung uang kita dalam jumlah yang sama di setiap bulannya ketika baru gajian. Intinya adalah nabung rutin. Dan aku ada satu quote dari Warren Buffett, "Don't save what is left after spending, tapi spend what is left after saving." Strategi mudah yang sulit untuk dilakukan karena kita ada di era yang namanya konsumerisme. Sekarang itu makin mudah untuk kita menggunakan uang kita. Bahkan apa-apa sekarang serba mahal. Harga beras mahal, harga kesehatan itu makin lama makin mahal, dan apa yang namanya biaya pendidikan, UKT itu katanya tahun depan akan naik. Jadi apa-apa sekarang serba mahal. Udah kebutuhan pokok itu harganya makin lama makin mahal, yang namanya godaan untuk menghabiskan uang itu makin lama juga makin banyak. Ada godaan tempat kafe dan nongkrongnya makin banyak, ada destinasi tujuan yang lebih beragam, bahkan banyak barang-barang branded seperti handphone yang awalnya kita cuma butuh Xiaomi, tapi akhirnya upgrade ke Samsung Ultra S24 atau upgrade ke yang namanya iPhone 15 agar kita bisa dapat status sosial yang lebih baik. Ini namanya konsumerisme dan bikin kita makin mudah menghabiskan uang kita dan pada akhirnya tidak menyisakan apa-apa di tabungan. Makanya seperti prinsip Warren Buffett, kita tabung dulu, baru uang sisanya kita habiskan untuk kebutuhan kita. Dan aku mau ngajarin salah satu cara yang paling gampang untuk mendapatkan cuan adalah investasi saham. Dan kita bisa pakai aplikasi Bybit untuk investasi saham jangka panjang. Buat kamu yang tertarik, link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Lalu kalau kamu udah download, jangan lupa masukkan kode referral Andre Tuan untuk mendapatkan hadiah dari aplikasi Bybit. Lalu kita buka sama-sama aplikasi Bybit kita dan aku akan tunjukkan cara mudah untuk investasi saham. Oke, ini adalah tampilan aplikasi Bybitku dan kita bisa lihat nilai portfolio 5.620.000. Aku lagi loss 379.000 atau rugi 6,35%. Tapi nggak masalah, di strategi nabung rutin itu kita nggak nunggu harganya naik dulu untuk kita bisa menabung. Tapi walaupun harganya turun, kita tetap nabung rutin karena artinya kita bisa dapat barang di harga yang lebih murah. Karena pada akhirnya kita tahu perjalanan investasi itu semua saham akan pada akhirnya naik. Dan kalau kita pengen cuan di masa depan, kita harus mulai untuk deposit terlebih dahulu. Cara depositnya itu gampang banget, kita klik deposit di tampilan RTN Wallet. Berikutnya ada beberapa pilihan untuk deposit seperti transfer bank dari BCA, Jago, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, ataupun pakai digital wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Aku pribadi RDN Wallet-nya itu pakai Bank BCA dan Bybit menyediakan dua pilihan RDN Wallet yaitu BCA dan juga Bank Jago. Nah, karena aku pakainya BCA, kita klik BCA terlebih dahulu. Berikutnya ada keterangan untuk deposit RDN bahwa untuk melakukan deposit, saldo kita akan bertambah dalam kurang lebih 10 menit. Dan kalau kita transfer setelah jam 9, uangnya baru masuk jam 8 keesokan harinya. Dan biar kita nggak kena yang namanya biaya transfer, kita bisa deposit dengan menggunakan bank yang sama dengan bank RDN. Aku pakai BCA, transfernya dari BCA. Kita udah transfer nilainya 3 juta dari MBCA kita. Dan berikutnya kita buka dan kita cek lagi untuk aplikasi Bybit. Uang kita udah bertambah dari 5,6 juta jadi 8,6 juta. Dan kita bisa mulai untuk investasi saham di aplikasi Bybit. Caranya gampang banget, kita klik portfolio,
Berikutnya, di sini ada beberapa portfolio seperti dana pensiun, bibit saham, dan stable earn. Kita lihat yang bibit saham, dan aku udah pilih beberapa saham yang aku tertarik untuk investasi jangka panjang. BTPN Syariah, Gajah Tunggal, dan Wismilak. Ini kapitalisasi pasarnya 2 sampai dengan 8 triliun yang artinya merupakan saham lapis kedua atau dengan kata lain merupakan growing company dan punya potensi untuk jadi blue chip dalam 5 tahun ke depan. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari investasi saham yang pertama, yaitu BTPN Syariah. Berikutnya, di harga 150, ini aku HK, dan aku beli lot itu sebanyak 9, yang artinya menghabiskan uang 1.036.553. Ini udah termasuk fee. Kita bisa lihat detail fee-nya sebagai berikut, di mana ada broker fee 1.104 dan exchange fee 448. Intinya kita harus bayar 1.036.000 untuk mendapatkan 9 lot dan kita klik konfirmasi. Dan pembelian untuk saham BTPN Syariah itu udah berhasil. Kita lanjutkan untuk saham yang kedua. Saham Gajah Tunggal di harga 1.110. Ini nilai sekarang adalah 1.776.000 dari modal 2.049.000. Artinya aku rugi 273.000 karena aku harga beli rata-rata 1.280. Dan kita klik beli lagi. Berikutnya aku kumpulkan 9 lot dan aku beli di harga 1.110. Ini haki ya, karena Gajah Tunggal itu cukup liquid dan kita klik beli. Dan berikutnya order telah berhasil dan kita lanjutkan untuk saham yang ketiga. Saham Wismilak di harga 1.180. Nah, nilai sekarangnya adalah 1.888.000 dengan modal investasi 1.882.000 dan artinya kita cuan 5.180 karena kita beli di harga rata-rata 1.176 dan kita klik beli. Berikutnya dengan harga 1.180 itu artinya kita HK dan kita beli sebanyak 8 lot karena uangnya cuma cukup segitu dan kita klik tombol beli. Lalu order telah diterima dan transaksi akan segera diproses. Dan kita perlu ingat, di jam kerja bursa saham Indonesia adalah mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 12. Lalu nanti itu istirahat dan akan lanjut lagi jam 1. Nah, lengkapnya jadwal bursa saham Indonesia ada di sini dan kamu bisa transaksi selama waktu tersebut. Dan kita bisa lihat bahwa uangku udah dibelanjakan semua dengan nilai portofolio sekarang 8.584.000. Oke, itulah dia tutorial investasi saham untuk investor pemula bisa mulai dari nol. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih satu quote dulu dari Warren Buffett. The most important investment you can make is in yourself. Jadi yang namanya investasi itu yang terbaik adalah investasi ke diri sendiri. Bisa dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan skill, atau meningkatkan lingkaran pergaulan. Karena pada akhirnya yang namanya investasi itu cuma satu faktor dari berbagai faktor penting lain yang berpengaruh untuk kita bisa mencapai bebas finansial. Menurutku ada 3 hal paling penting untuk kita bisa mencapai bebas finansial. Yang pertama adalah meningkatkan income, yang kedua menjaga spending ataupun bisa dengan frugal living, dan yang ketiga, investasi untuk akselerasi. Ketiganya harus berjalan bersamaan agar kita bisa mencapai bebas finansial ataupun target keuangan kita di masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!